selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir Juni 2025 untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. Mari kita lihat ada apa aja di akhir Juni 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama, aku lihat di akhir bulan Juni ini adanya produktivitas yang meningkat bagi seorang Pisces. Bisa jadi kerjaan kamu lagi banyak-banyaknya, lagi numpuk-numpuknya ya. Terus juga lagi, contoh kalau kamu ya bekerja gitu ya, ini kerjaan lagi full. Kalau lagi bisnis mungkin orderannya lagi banyak, atau kalau lagi customernya lagi banyak yang datang beli, seperti itu ya. Lalu yang kedua di sini, nanti lebih detailnya kita akan lihat di kartu klarifikasinya ya. Lalu yang kedua di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan adanya fondasi dan landasan kehidupan seorang Pisces yang semakin menguat. Bisa secara finansial, secara spiritual, ataupun secara sosial ya. Dan ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan regeneration ya. Ada sesuatu yang seperti dilanjutkan kembali oleh seorang Pisces di akhir bulan Juni. Ini bisa tugas, wewenang, mungkin kamu itu kayak melanjutkan tugas dan wewenang ya. Ada seseorang yang menghibahkan terhadap kamu suatu tugas, atau kalau nggak dari dirimu di sini, yang bisa jadi kalau nggak kamu yang menerima, intinya mungkin kamu yang akan memberi tugas dan wewenang kepada seseorang gitu untuk melakukan sesuatu ya. Bisa di dalam keluarga, bisa di kerjaan juga. Oh, di kerjaan mungkin kamu seorang atasan atau kamu seorang owner bisnis, kamu kasih wewenang gitu ya, pelimpahan wewenang atau ataupun tugas, atau kalau enggak di sini kamu sebagai pekerja gitu ya, memiliki atasan dan kamu yang dilimpahkan wewenang dan tugas gitu. Karena bisa terbolak-balik, bisa vice versa ya. Lalu yang keempat di sini Pisces juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan keberanian. Adanya hal-hal yang membuat keberanian kamu itu semakin tumbuh dan berkembang di akhir bulan Juni ini ya. Membuat kamu itu semakin tajam pemikirannya, membuat kamu juga semakin tajam pemikirannya gitu. Oke, tentunya ini akan kita klarifikasi ya kartu-kartunya Pisces ini. Tapi sebelum mengklarifikasi, aku mau sebutin dulu untuk angka keberuntungannya kamu di akhir Juni. Itu ada di angka 8, 5, 17 dan 13. Coba langsung aja kita klarifikasi buat Pisces ya. Pisces yang pertama, tadi kan adanya peningkatan produktivitas di akhir Juni ya. Setelah sebelumnya mungkin kamu sempat terbebas gitu ya dari banyaknya tugas, atau banyak tugas-tugas yang diselesaikan. Mungkin gini, bisa jadi gini juga, bahwa sebelumnya kamu ngerasa bahwa kayaknya udah banyak yang aku selesaiin tugas aku ya, tapi sampai ke akhir Juni kayaknya aku nggak selesai. Udah selesai ini, datang lagi yang baru, udah selesai ini, datang lagi yang baru. Jadi menumpuk gitu, padahal udah diselesaikan gitu, diusahakan untuk selesai semua gitu. Cuman udah diselesaikan ini, datang yang baru, udah diselesaikan yang ini, datang yang baru lagi. Jadi produktivitasnya itu kayak berlipat-lipat gitu. Makin ujung bulan makin meningkat seperti itu ya. Setelah sebelumnya ngerasa kayaknya aku udah terbebas nih dia dari tugas yang numpuk ini, udah oke lah, segala macam udah cukup lah ya. Tapi ternyata belum habis-habis kerjaannya gitu. Lalu yang kedua, adanya peristiwa yang terkait dengan landasan dan fondasi kehidupan seorang Pisces yang semakin menguat ya di akhir Juni. Dan ternyata yang semakin menguat di sini, ini yang paling menguat apa? Kan dari 3 hal yang aku katakan. Bisa jadi menguat ini adalah soal finansial, spiritual, atau dalam hubungan kayak secara sosial, baik dengan orang banyak gitu ya, orang kebanyakan, atau dengan pasangan juga bisa. Dan ini adanya yang menguat ini adalah tentang King of Cups ya, tentang seseorang, ini berkaitan dengan orang yang kamu sayangi. Jadi adanya landasan
atau fondasi kehidupan yang semakin menguat. Ini di bagian percintaan dengan orang yang kamu sayangi. Semakin menguat landasannya. Karena apa? Karena rasa sayang ini, rasa cinta ini semakin stabil, semakin seimbang, ya. Terus juga semakin memperlihatkan tentang kasih sayang, keramahan, kesetiaan yang biasanya, nah mungkin kan terlalu sibuk banget, terlalu padat banget, tapi di akhir Juni kamu mendapatkan kasih sayang, ya, meskipun kamu lagi sibuk-sibuknya, lagi meningkatnya produktivitasnya gitu. Terus kalau aku single gimana kak? Nah ini, meskipun lagi sibuk-sibuknya, kamu ada peluang untuk bisa deket ataupun kenalan sama seseorang yang baru single di akhir bulan Juni. Mungkin di tengah kesibukanmu ada yang ngebantu orang baru, mungkin awalnya partner, ya, teman bisnis, teman kerja, itu juga bisa. Lalu yang ketiga, terkait dengan regenerasi tadi, adanya suatu wewenang yang akan kamu limpahkan gitu ya kepada seseorang, atau kamu yang akan dilimpahkan suatu wewenang, makanya kerjaan kamu gak habis-habis karena dapat pelimpahan tugas dan wewenang ya. Dan apapun itu ya, baik kamu yang memberi atau kamu yang diberi pelimpahan wewenang tadi, regenerasi ini tadi untuk sesuatu hal, tugas bisa dilanjutkan, ini akan membawa kamu kepada puncak kedepannya gitu ya, kesuksesan dirimu seperti itu, karena kamu dinilai sebagai sosok yang rajin, disiplin, mau kerja di sini ya, terus juga bersemangat orangnya, kayak pantang menyerah, ambisinya juga tinggi, sehingga apapun itu ini akan menjadi titik gitu ya, titik balik untuk kamu jauh lebih sukses lagi dan lebih bagus lagi dalam pekerjaan kamu, bisnis kamu, ataupun bisnis untuk kedepannya gitu ya, kayak menjadi titik balik bagi kesuksesan kamu. Lalu yang keempat di sini terkait dengan peristiwa keberanian, adanya hal-hal yang akan membuat kamu menjadi semakin lebih berani, mungkin juga semakin lebih kritis ya. Dan di sini ada kartu kamu banget, The Moon. Aku lihat di akhir Juni akan ada suatu kayak ketidakjelasan yang akan kamu terima dari seseorang, dan ini akan membuat kamu menjadi semakin lebih berani gitu. Mungkin untuk mengutarakan pendapat, atau protes, atau bertanya, ini gimana sih caranya gitu ya, kok seperti ini gitu, apa yang harus aku lakukan ya, kenapa kok aku, mungkin ini terkait dengan regenerasi tadi juga bisa kalau dikaitkan ya, bahwa mungkin kamu dikasih suatu tugas, terus tugas ini belum terlalu jelas gitu ya, mungkin belum terlalu jelas diinstruksikan ke kamu, sehingga kamu dengan berani nanti akan kayak bertanya, ini sebenarnya tugasnya gimana, kenapa kok setiap stepnya gantung gitu ya, kenapa kok di sini langkah-langkahnya nggak jelas, targetnya apa, tujuannya apa. Nah ini apapun yang sesuatu yang nantinya kamu rasa kayak belum jelas ya kepastiannya atau tata caranya di akhir Juni, ini akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih kritis dan berani, terutama dalam menanyakan sesuatu dan dalam berpikir untuk suatu hal gitu. Kamu akan berani untuk menyatakan pendapatmu juga, bahwa ini caranya kayaknya nggak harus gini deh, kayak gini aja bagusnya ya, karena kalau seperti ini akan jadi kayak gini hasilnya ya, ada pelimpahan wewenang dan tugas tadi kayak gitu. Atau bisa jadi kalau kamu adalah seseorang yang memberi kamu wewenang dan tugas, nantinya kamu akan dengan berani untuk memberikan wewenang dan tugas tersebut setelah sebelumnya mungkin kayak belum bisa ada orang yang dipercaya dengan kemampuannya gitu ya, kayak semua tugas masih kamu emban sendiri, yang ini tadi mungkin karena kebanyakan kamu limpahkan terhadap seseorang dan kamu berani untuk melakukan itu semua, karena daripada nggak jelas nih, nggak habis-habis kerjaannya kan masuk terus gitu ya, kayak dibagi kayak gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua di akhir Juni, itu ada The Devil, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, The Chariot, Cancer, dan The Moon, Pisces ya. Energi paling kuat dari Capricorn, Cancer, dan Pisces itu aja. Terus angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi, itu ada di angka 8, 5, 17, dan 13, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Pisces.